Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau biasa disingkat PDRI. Apa itu PDRI? PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Mengapa dibentuk PDRI? PDRI dibentuk karena adanya agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 dan Yogyakarta, ibu kota waktu itu, terkepung. Perintah Kilat nomor 1 strip PP strip D strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Makmur. Dalam suasana pertempuran pada tanggal 19 Desember 1948 itu, Kabinet RI masih sempat mengadakan sidang kilap istimewa di Istana Negara Yogyakarta. Dalam sidang itu, diambil keputusan bahwa pemerintah akan tetap tinggal di dalam kota. Keputusan penting yang lain yaitu memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang saat itu sudah ada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera jika dalam keadaan mendesak pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi. Mandat lainnya diberikan kepada Dr. Sudarsono, LN Palar, dan A.A. Maramis dengan alamat New Delhi, India untuk membentuk pemerintahan di luar negeri jika Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Adapun susunan dari PDRI sebagai berikut. 1. Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan. 2. Mr. Tengku Muhammad Hasan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. 3. Insinyur Sultan Muhammad Roshid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Pemuda. 4. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman. 5. Insinyur Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan. 6. Mariono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI. 7. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. 8. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa. Dan 9. Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. Sehari setelah PDRI didirikan, Syafruddin Prawira Negara selaku Ketua PDRI menyampaikan pidato radio yang ditujukan kepada semua stasiun radio. Pidato tersebut dapat ditangkap oleh stasiun radio Singapura dan juga disadap oleh radio Belanda di daerah Riau. Isi pidato itu antara lain mengemukakan serangan yang tiba-tiba dari Belanda telah berhasil menawan presiden dan wakil presiden, perdana menteri, dan beberapa pembesar lain. Belanda mengira bahwa dengan ditawanya pemimpin-pemimpin yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Hilang pemerintahan Soekarno-Hatta, sementara atau selama-lamanya, rakyat Indonesia akan menghadirkan pemerintahan yang baru. Hilang pemerintahan ini, akan timbul yang baru lagi. Pemerintahan PDRI dibentuk karena ada kemungkinan besar bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa. Adapun peran PDRI dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia adalah dengan melaksanakan beberapa tindakan, antara lain 1. Menjalankan perang gerilya selama mungkin, dengan perhitungan bahwa dengan semakin lamanya perang gerilya, maka secara ekonomi Belanda akan terjepit dan payah, sebab sumber mereka akan habis dan mereka akan terpaksa melanjutkan perundingan. 2. Dengan perhitungan di atas,
maka pemerintahan PDRI menginginkan jauh dari Bukit Tinggi dengan mencari lokasi paling tentram, yaitu di wilayah selatan jauh dari Bukit Tinggi. 3. Para tokoh sipil dijadikan sebagai pejabat yang memiliki wewenang militer, karena pada saat itu adalah saat gerilya, di mana saat gerilya adalah saat di mana terkaburnya batas-batas militer dan sipil yang menjadikan sesuatu itu sebelumnya ingin diperjelas dalam usaha meletakkan struktur dan tradisi baru republik. 4. Para gubernur lama diangkat sebagai komisaris, yang dimana fungsinya sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah pusat PDRI agar tetap ada komunikasi antara rakyat dan pemerintah. 5. Melancarkan ofensif diplomasi untuk mendapatkan simpati sebanyak-banyaknya agar mendapat dukungan dari dunia internasional. 6. Mengadakan koordinasi perjuangan dan bahkan juga mengadakan reorganisasi pemerintahan daerah, terutama di Sumatera, tetapi juga menyusun organisasi pemerintahan perang. Pada tanggal 10 Juli 1949, Syafruddin kembali ke Yogyakarta. Syafruddin disambut oleh Soekarno setibanya di Yogyakarta. Syafruddin menerangkan bahwa PDRI tidak berada di belakang Romroyen, tapi berada di belakang rakyat, berjuang dengan rakyat, dan untuk rakyat. Pada tanggal 13 Juli 1949, Kabinet Hatta bersidang. Hatta melakukan perombakan kabinet. Kabinet yang baru terbentuk itu disebut Kabinet Hatta II. Dalam kabinet ini, Syafruddin diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri.